Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lubi Kabupaten Bulukumba. Beredar rekaman video antara Kiai Haji Ali Badri dengan Bun Taufik yang beberapa tahun lalu ternyata sempat melakukan pertemuan. Dan pertemuan itu dilakukan di kediaman daripada Bun Taufik. Kala itu Bun Taufik masih Ketua Robita Alawiyah Jawa Timur, ya, Provinsi Jawa Timur. Ada satu catatan penting sebelum saya putarkan videonya, yang hemat saya memang agak tidak berimbang. Pertama begini, kelihatan memang bahwa Robita Alawiyah ini adalah lembaga yang super power. Kenapa? Karena dia adalah pendatang dari Yaman yang belakangan datang, yang istilahnya kalau kita simak ceramahnya Kiai Yahya Stakuf, mereka adalah pengungsi dari Yaman. Sementara yang kubu dari Kiai Ali Badri ini adalah orang pertama dari Arab yang datang ke Indonesia, yang merupakan suriat daripada Wali Songo yang penyebar Islam. Jadi mereka secara tidak langsung sesungguhnya dengan mendatangi pihak daripada Robita Alawiyah, apalagi kelasnya waktu itu hanya kelas Ketua Robita Jawa Timur, ya, kan di bawah sebenarnya karena ada pusatnya. Beliau sebagai keluarga dari Suriat Wali Songo itu datang ke Suriat Baklawi, nah itu. Jadi kelihatan tidak beriman sebenarnya. Di situ sudah menempatkan diri bahwa memang Suriat Wali Songo ini kelihatannya lemah secara strata yang ada hari ini di Indonesia. Coba kita simak dulu bagaimana penjelasannya dalam video tersebut, karena kebetulan video ini saya ambil dari channel Mohsin. Kan kepada masyarakat, disampaikan kepada para habaib anggota Robita Alawiyah bahwasanya Perhimpunan Keluarga Besar Wali Songo itu adalah lembaga keluarga untuk sambung sanak famili, bukan ingin menghabibkan diri mereka. Lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa dengarkan nanti cuplikan langsung yang kemudian minta tolong dari teman-teman dalam ketika teman-teman ini mulai membicarakan masalah teman-teman, bahkan teliti. Kadang-kadang ada yang salah paham dari habaib sehingga komentarnya kurang sedap. Jadi antum jelaskan ke mereka bahwa mereka kami sedang. Anak kita tuh akan jelaskan, cuma antum ojo dituruti gitu. Kalau itu sikap orang yang tidak mengerti, antum jangan mengikuti sikap orang yang tidak mengerti. Terus saja, antum katakan aja kita mendapatkan juga tugas dari Robito. Gitu. Kita juga mendapatkan tugas dari Robito untuk membicarakan ini. Marhaba. Kita akan jelaskan bahwa kita juga kedatangan dan kita mau bekerja sama untuk mencari bukti kalau memang itu ada, dan memang ada. Allah madkhul itu ada. Ya. Jadi tujuan kami ini sebetulnya lebih kepada untuk silaturahim. Kenalan. Karena banyak keluarga, Beb, selama ini sudah kenal, dikira orang lain, ternyata masih ada hubungan nasab satu keluarga. Kemudian setelah ternyata orang-orang yang pegang nasab itu kebanyakan ulama, kiai-kiai, artinya ketika mereka kemudian tahu kalau mereka masih keluarga, harapannya akan lebih erat, sehingga manfaatnya ke umat juga nantinya. Bisa besanan, Beb. Gitu, Beb. Dan sama sekali, walaupun misalnya nanti ada sebuah nasab atau sebuah keluarga yang betul-betul diakui 100% oleh Robita Alawiyah, kami nggak pengen dipanggil Habib, Beb. Demi Allah tidak. Kami tetap seperti ini. Biar saja yang dikenal Habib antum ini, Habib. Kami seperti kalau akan di Madura Bendoro. Karena itu sudah cukup. Karena ada sebagian menganggap kita pengen dipanggil Habib, pengen jadi Habib. Enggak, Allah enggak ada seperti itu. Gini loh, saudara, kalau ada orang yang bodoh itu berkata, ya kita jangan bersikap bodoh juga. Nah, kalau antum bisa terbukti, kenapa enggak? Emangnya kalau dipanggil Habib itu menjatuhkan antum juga, ya? Ada tiga hal yang paling penting. Yang pertama, ternyata memang Kiai Ali Badri ini berharap mendapat pengakuan dari Robita sebagai suriat daripada Wali Songo. Yang kedua,
Mereka berharap tidak ada lagi oknum-oknum habaib yang menghina-hina mereka dalam proses pencarian atau pencatatan nasab-nasabnya. Dan yang ketiga adalah tidak perlu kemudian setelah resmi menjadi diakui katanya, ya dia tidak perlu dipanggil Habib, tetaplah dengan posisinya. Ya saya kira ini bagus ya. Tetapi yang sangat tidak bagus sebenarnya dari video ini itu tadi, seolah-olah memang bahwa Suryat Wali Songo ini kelas 2, bahkan kalau saya gambarkan kelas 3 lah, karena kemudian dia datang menghadap untuk mendapatkan persetujuan dari Robita yang kala itu Bun Taufik juga belum ketua Robita pusat, tapi baru ketua Robita Jawa Timur. Ya kita pers saja ya, kita sangat tidak enak hati seorang Suryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yang justru datang ke sana untuk mendapatkan persetujuan. Nah, inilah jadi memang saya kira di sini pentingnya sebenarnya Kiai Imad memberikan penegasan, memberikan penjelasan kepada kita semua, bukan bermaksud bahwa Kiai Imad ini angkuh. Tetapi di sinilah saya akui Kiai Imad ya, yang memang betul-betul lurus, mau menempatkan sejarah pada porsinya, tidak berdasarkan orang-orang yang hanya selalu mau cari aman, baik di sana baik di sini. Padahal sebenarnya dalam konteks keilmuan tidak boleh orang berpikir begitu. Ya sudahlah, tapi ini kan sudah terjadi dan sekarang ini belanya lagi sangat liar, bahwa memang Suryat Ba'lawi ini tidak boleh main selama dia tidak mampu mengungkapkan berdasarkan kitab-kitab temuan Kiai Imad terkait soal nasabnya, baik itu yang sumbernya primer ataupun sekunder. Maka sebaiknya mereka tes DNA. Tidak mau tes DNA maka dia pasuh. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.